Semakin tambah panas, Kodari dan JK meyakini Gibran akan menjadi presiden di tahun 2029 mendatang. Dan inilah Kodari bersama Yusuf Kalla, mantan wakil presiden, yang meyakini Gibran akan menjadi presiden. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya, pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Yang ketiga, dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa, ya. Mulai dari awok sampai nyeleneh itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Wakil harus sama kualitasnya, bukan asal agar melengkapi, tidak. Presiden, wakil presiden harus sama kualitasnya, sama kemampuannya. Karena bahaya, tiba-tiba mungkin sakit atau meninggal presidennya atau berangan apapun, maka yang presiden. Jadi Anda bisa bayangkan kalau nanti beberapa tahun akan datang presiden kita Gibran. Terpaksa Presiden Indonesia Bapak Gibran masuk ke ruangan, kalian mesti berdiri semua. Bagaimana itu? Jenderal-jenderal mesti berdiri. Tiap ada protokol, perlu lagi yang lain. Jadi jangan salah berpikir bahwa presiden ini, wah presiden pelengkap. Dia harus siap jadi presiden. Buktinya Ibu Mega. Gus Dur turun, dia presiden. Gus Dur hanya 1,5 tahun, dia 3,5 tahun. Ya. Saya juga Menko, tiba-tiba telepon jadi Menko-nya Bu. Jadi ini pengalaman tentang pemilu itu, bahwa memilih pemimpin itu harus kita mengetahui dua hal. Ini kalau saya apanya, leadershipnya, kemampuannya, pengalamannya, integritasnya, dan juga elektabilitas masyarakat. Mas Gibran menjadi presiden. Anak-anak jenderal, pemilih Pak Prabowo yang belum follow akun ini, di-follow dulu guys, agar berita tentang Pak Prabowo tidak terlewatkan. Pak Prabowo sedang kunjungan ke luar negeri untuk membawa nama baik Indonesia, sehingga Pak Prabowo menerbitkan keputusan presiden menunjuk pelaksana tugas presiden, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka, agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan ya guys di Indonesia. Umur masih muda sudah menjadi pelaksana tugas presiden. Kalian umur segini jadi apa guys? Kayak aku nih belum jadi apa-apa. Mas Gibran sudah menjadi pelaksana tugas presiden walaupun 16 hari. Luar biasa guys ya. Kita doakan karir Mas Gibran terus moncer dan di kemudian hari menjadi pemimpin negara kita ini guys. Menyala terus anak-anak jenderal, dukung terus Pak Prabowo, dukung terus Mas Gibran untuk memimpin Indonesia menuju Indonesia Mas. Pum 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 meledak bos. Gibran Raka Buming, nama yang dulu diragukan kini disorot seluruh negeri. Banyak yang bilang dia cuma anak presiden, tapi siapa sangka diam-diam dia menempuh jalannya sendiri dari wirausahawan kuliner jadi wali kota dan kini Wakil Presiden Republik Indonesia. Gak banyak bicara tapi kerjanya kelihatan. Dari Solo yang tenang ke Jakarta yang penuh tantangan. Bukan cuma soal jabatan, tapi soal tanggung jawab untuk masa depan anak-anak muda Indonesia. Banyak yang mencibir, banyak yang meremehkan. Tapi dia tetap melangkah.
Bukan untuk membuktikan siapa dia, tapi untuk membuktikan apa yang bisa dilakukan generasi muda. Sekarang sejarah menulis bab baru. Namanya ada di sana. Bersama Harapan dan mata jutaan rakyat yang menanti perubahan. Ini siapa yang takut Prabowo jadi presiden? Saya takut. Apa ketakutannya? Kami atau saya lah, jangan mengatasnamakan kami. Saya takut Indonesia makin terpuruk jika Prabowo menjadi presiden. Kenapa? Karena dia melanjutkan program Jokowi yang terbukti gagal. Nah, kalau selorohan kawan-kawan mahasiswa tempo hari, kami takut dihilangkan. Kemudian kami juga takut nepotisme. Karena wakilmu Gibran Raka Buming Raka yang berhasil menjadi cawapres, hasil melecehkan hukum, hasil melecehkan nalar publik, hasil melecehkan akal sehat publik. Itu gitu ya. Ya gimana ceritanya kok kawan saya yang dosen fakultas hukum aja bilang, ini gimana, apa fakultas hukum dibubarin aja gitu ya, nggak usah ada fakultas hukum lagi, kok diacak-acak kayak begini gitu. Heboh, Gibran Fufu Fafa akan jadi presiden 12 tahun, parah. Gue menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto, didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya dia? Apa? Tahun sama bulannya? Aku nggak tanya segitu detailnya. Jadi maksud aku tuh waktu aku ngomong kayak gitu tuh, orang jangan setahun nggak mungkin gue bohong lah. Gue nggak pernah bohong. Jadi kalau ada yang bilang gue bukan tukang fitnah, halo kemana aja lu? Kalau tukang fitnah gue nggak mungkin ngajar di mana. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur pada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Netizen ketika kita mendengar seseorang dengan lantang menolak seorang wakil presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 kemarin, memberikan kita suatu gambaran betapa bangsa ini memang banyak sekali dipenuhi orang-orang yang tidak paham dengan situasi dan kondisi. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau mau bilang sakit jiwa gitu. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaannya. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat
Kita yang normal nih Pak, terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya ngeliatnya sih Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Bu Tipa. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Ada mantan Jenderal Kopassus yang merasa dia berhak untuk berbicara. Menurut saya sah-sah saja untuk menyampaikan ketidaksukaan kepada seorang Gibran. Tetapi saya juga punya hak dan kewajiban untuk menjelaskan siapa Gibran. Ketika dia menjadi wali kota, dia sering mengumpulkan mainan di kantornya karena dia memiliki kecintaan di dalam hatinya kepada anak-anak Indonesia. Jadi setiap kali dia membawa mainan itu dan memberikannya kepada anak-anak di jalan, dan ketika dia menemui kelompok anak-anak, dan sikapnya yang memang terlihat tidak simpatik, tetapi sesungguhnya Gibran adalah seorang anak muda yang baik, berprestasi sebagai wali kota. Dan jangan lupa, Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka itu dipilih oleh 100 juta penduduk Indonesia, sah sesuai dengan konstitusi. Sementara yang berkomentar hanya diangkat, bukan dipilih oleh rakyat. Dia hanya diangkat oleh Panglima TNI. Dan sangat bermasalah, karena ketika dulu bersimpati menjadi simpatisan Prabowo, tetapi kemudian dia berbalik menyerang, yang membuat kita berpikir ada apa sesungguhnya kepada pribadi-pribadi begini. Kita sering melihat figur-figur yang berani bicara lantang di ruangan publik. Tetapi saya hanya mengingatkan, ketika Anda bicara di ruang publik, Anda pun harus siap mendengarkan komentar saya, bahwa alangkah kurang bijaknya Anda seorang mantan panglima, bahkan panglima pasukan khusus yang sangat luar biasa saya banggakan di Indonesia, tetapi memiliki sikap yang bias, tidak paham, tidak mengerti bahwa Prabowo dan Gibran itu mengikuti kontestasi secara resmi dan diakui, dan sudah dilantik di MPR. Dan kami merasakan pilihan kami adalah pilihan yang tepat. Prabowo adalah seorang panglima dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Dan kita melihat sepak terjangnya selama baru-baru ini, ya, gebrakan-gebrakannya. Sementara seorang Gibran adalah representasi daripada generasi milenial dan Gen Z. Saya perlu menjelaskan ini karena masyarakat agar tidak bingung. Ya, rekam jejak seseorang itu penting. Ketika dia berani berbicara, dan kita tahu Untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Joko Widodo yang telah menipu kita 10 tahun. Yang kedua, memberikan pelajaran kepada pemimpin berikutnya, jangan ikuti kelakuan Joko Widodo ini yang bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, yang menghambat kemajuan bangsa. rata-rata orang yang bersuara lantang biasanya di sini dan di hatinya tidak sejalan dengan kebaikan, tidak memiliki keriduan melihat. Dan kalau dia merasa, ya,
tidak rela. Mungkin orang-orang yang tidak jelas yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Buti Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Tidak ridho melihat pemimpin. Bukankah dengan mudahnya dia keluar dari negeri ini menjadi imigran di luar negeri? Karena apa yang dia takuti itu akan terjadi. Apa itu? Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Gibran Raka Buming Raka akan menjadi Presiden Republik Indonesia pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Mungkin ini akan mengejutkan dan menyesakkan hati Anda yang membenci, terutama di kelompok PDIP, di elit-elit politiknya, lawan-lawan politiknya. Gibran Raka Buming Raka sangat mengkhawatirkan lawan politik yang saat ini sungguh-sungguh menggetarkan hati. Kenapa? Karena kita lihat 60% penduduk Indonesia adalah milenial dan Gen Z. Saudara, kita bisa bayangkan tahun 2029 Pilpres diadakan. Saya yakin Gibran Raka Buming Raka akan menjadi presiden terpilih secara konstitusional. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Insya Allah kalau saya masih ada, kalau Allah memberikan saya nafas, saya akan menghimpun semua kekuatan saya, follower saya, untuk memilih seorang Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden, agar para pembenci makin sesak napas setiap hari melihat betapa Gibran akan membawa bangsa ini maju masuk ke dunia Indonesia emas di tahun 2045. Semoga walau alam, hanya Allah yang tahu